ditambahi taufiknya untuk bisa semakin bagus di atas agama Allah dari cara lain maupun batin. Dan harapan kita asyik kita nanti mudah-mudahan keadaan kita lebih bagus-bagusnya di atas agama Allah secara lahir maupun batin, sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan husnul khotimah dan di antara termasuk pewaris surganya Allah Taala. Jemaah sekalian yang semoga Allah melanjutkan kajian kita bertauhid allati wa haqqul abid. Kita tauhid yang tauhid itu merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba. Kita akan membaca insyaallah bab minasyirki lafzul halaqah wal khalid wa nahmiha wa nahmihima li raf'il bala' aw ba'dihi. Bab termasuk kesyirikan adalah memakai kalung atau benda yang melingkar dan juga memakai benang dan yang semisal keduanya untuk tujuan menolak bala atau menghilangkannya, menghilangkan bala yang sudah terjadi atau mencegah yang belum terjadi. Kalau tujuannya untuk itu, maka ini termasuk kesyirikan. Dan ini fenomena yang tidak dipahami oleh banyak sekali kaum muslimin, terutama di negeri ini. Bahkan hanya negeri-negeri basis kaum muslimin yang lain juga, seperti Malaysia, Brunei, bahkan juga negeri-negeri basis kaum muslimin yang dekat dengan sumber asalnya Islam, yaitu seperti negeri-negeri sekitar Arab Saudi, masuk Kuwait, bahkan Palestina banyak, Mesir banyak pakai jimat, pakai tamimah dan sebagainya. Bahkan di daerah perangan, daerah konflik di Palestina banyak juga kaum muslim yang masih memakai jimat. Padahal itu semua justru menjauhkan mereka dari pertolongan Allah Taala. Di bab ini berkata Al-Mu'allif rahimahullah, pertama mencantumkan firman Allah Ta'ala, yakni surat Az-Zumar ayat 38. Waqalullah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Katakanlah Muhammad, apakah kalian melihat, apakah kalian melihat atau memandang apa yang kalian cintai selain Allah, alias bagaimana penglihatan kalian, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian cintai selain Allah. Jika Allah menghendaki pada diriku itu suatu musibah, apakah selain Allah yang kalian mintai tolong itu bisa menghilangkan musibah itu? Atau kalau Allah menghendaki pada diri saya ini rahmat, apakah mereka bisa mencegah atau menahan rahmat Allah? Qul hasbiyallah, katakan Muhammad, pencukupku, penjaganya hanyalah Allah. Wa alaihi falyatawakkalul mu'min, dan supaya hanya kepada Allah semua yang beriman itu tawakalnya, dan supaya hanya kepada Allah seluruh orang beriman itu bertawakalnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apapun dan siapapun selain Allah itu tidak akan dan tidak pernah punya kekuasaan sedikitpun dalam hal mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat, tidak pula
menahan manfaat, tidak pula menghilangkan atau mencegah mudarat. Jadi apapun dari siapapun dari makhluk ini tidak ada yang menguasai masalah manfaat dan mudarat. Karena itu pertanyaan dalam ayat ini istifham lil inkar, pertanyaan untuk mengingkari, yakni bagaimana pendapat kalian seandainya Allah Ta'ala itu menghendaki pada diriku suatu mudarat, suatu mara bahaya, suatu bencana, apakah apa saja atau siapa saja yang kalian biasa mintai tolong itu bisa menghilangkan mudarat itu dariku? Atau kalau Allah menghendaki pada diriku rahmat, apakah mereka bisa menahan rahmatnya? Katakanlah Muhammad, pencukupku hanyalah Allah, penjagaku hanyalah Allah, dan supaya hanya kepada Allah saja tawakalnya semua orang yang beriman. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya masalah manfaat dan mudarat itu murni hanya di tangan Allah Ta'ala. Yang bisa membuat manfaat atau mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa menahannya juga hanya Allah, yang bisa mendatangkan mudarat juga hanya Allah, yang bisa mencegahnya atau menghilangkannya setelah terjadinya juga hanya Allah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya berharap manfaat ataupun berharap hilangnya mudarat atau terhindarnya dari mudarat itu haruslah hanya kepada Allah. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan bahwa semua yang masih meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolong mudarat itu pasti masih membagi tawakalnya kepada selain Allah yang diyakini punya kemampuan untuk itu. Dan ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa belumlah seseorang itu dikatakan bertauhid dengan baik ketika masih meyakini ada selain Allah yang bisa menetapkan atau memberi manfaat atau menolak mudarat, yang otomatis orang yang meyakini demikian pastilah masih membagi sebagai tawakalnya kepada selain Allah itu. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang belum memurnikan tawakalnya kepada Allah ini belum bisa disebut mukmin yang baik atau mukmin secara mutlak. Karena kalau memang mukmin supaya tawakalnya hanya kepada Allah, berarti kalau belum bisa melaksanakan tawakal murni 100% hanya kepada Allah, maka belum bisa dikatakan mukmin, karena kriteria mukmin itu memurnikan tawakalnya hanya kepada Allah. Dan setelah itu dicantumkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Nasrullah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan bi yadihi halaqah min sufrin. Bahwasanya Nabi SAW telah melihat seorang laki-laki di tangannya itu ada gelang dari kuningan. Jadi Nabi melihat seorang laki-laki memakai gelang kuningan. Ini masalahnya bukan kuningan atau bukan kuningan, tapi saat itu yang dilihatnya gelang kuningan. Faqala, maka bertanya, yang pertanyaan ini merupakan hukum. Jadi Nabi tidak serta-merta langsung menghukumi gelang itu bagaimana hukumnya pakai gelang itu, kuning atau putih atau apa, terus warna itu mempengaruhi hukum, bukan.
Tapi Nabi bertanya, mahadi, gelang apa ini? Nabi sudah jelas tahu hukumnya, tapi masih bertanya, maksudnya untuk apa? Fungsinya apa kalau pakai gelang itu? Jawabannya ini nantilah yang mempengaruhi hukum. Kalau seandainya dia untuk hiasan, misalnya begitu, boleh jadi, bisa apa? Tapi dijawab oleh orang itu, minal wahina, ini untuk kelemahan. Maksudnya gelang ini gelang untuk menghilangkan kelemahan. Jadi supaya badan ini tidak lemah. Jelas jawaban ini sebenarnya jawaban yang pertama tidak masuk akal, tidak logis. Apa hubungannya gelang dipakai di luar kulit dengan kekuatan badan? Beda dengan seandainya itu jamu. Minuman apa itu? Ini untuk kelemahan, yakni untuk orang yang lemah supaya kuat. Insya Allah tidak diingat, karena logis. Oh, ini berarti mungkin mengandung zat-zat yang menguatkan tubuh atau menambah energi. Tapi ini hanya dipakai di tangan, kok untuk kekuatan, untuk menghilangkan kelemahan. Ini tidak logis. Secara dalil tidak ada. Tidak ada pembenar. Nabi mengatakan, insiha fa innaha la taziduka illa wahdan fa innaka law minta wa hiya 'alaika ma aflata abadan. Cabutlah atau lepaslah gelangmu itu, karena sungai gelangmu itu tidak akan menambahmu kecuali kelemahan. Bukan masalahnya kuninganmu anu zat-zat apa, tidak. Tapi iktikadmu terhadap gelang itu menyebabkan Allah Ta'ala tidak melindungimu dan tidak memberinya kepadamu kekuatan yang kau harapkan, tidak akan menghilangkan dari kelemahan. Karena barang siapa kata Nabi, barang siapa memakai jimat, maka orang itu diserahkan kepada jimatnya, pada jimatnya dari siapa yang bisa beri kekuatan menghilangkan kelemahan hanya Allah. Maka kata Nabi, cabutlah atau lepaslah gelangmu itu, karena gelangmu itu tidak menambahmu kecuali kelemahan. Dan seandainya kau mati, sesungguhnya kamu seandainya mati, gelang itu masih kau pakai, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Kamu tidak akan beruntung selamanya. Padahal cuman hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa, maksudnya tidak ada cacatnya, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Nabi, hadis man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan untuknya, yakni harapannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah ini dalam penafsirannya jadi sesuatu yang dibikin dari perang, maka Allah tidak akan mengurusnya, maksudnya tidak akan mau mengurus kehidupan. Kalau kita mau berpisah dengan orang, mau bepergian jauh, biasa kita itu
diajari mengatakan astaghfirullah la ilaha illallah. Kutitipkan kau kepada Allah yang Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan titipan yang dititipkan padanya. Nah, pada siapa yang menggantungkan wajah, maka Allah tidak akan mau mengurusnya, mengurus orang itu. Karena kalau Allah tidak mengurusinya dan memperhatikannya, dan siapa selain Dia yang bisa memberi? Sehingga rugi besar. Ya, akhirnya otomatis setan yang mempermainkan orang seperti itu. Hadis yang tadi dan yang kedua ini menunjukkan bahwasanya orang yang memakai sesuatu, apapun wujud sesuatu ini, kalau tujuannya untuk mendatangkan manfaat atau menolak bala atau menghilangkan bala yang telah menimpa, maka itu termasuk kesyirikan. Karena dalam hal ini ada ketergantungan hati atau ketergantungan harapan atau menggantungkan sedikit harapannya kepada selain Allah, yakni kepada sesuatu itu. Pasti. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum seperti itu mengena kepada siapapun tanpa pandang bulu. Maksudnya, baik orang itu yang pakai itu orang awam ataukah agak awam ataukah seorang kiai, tetap hukumnya sama, yaitu kesyirikan. Karena jelas orang tadi sebenarnya termasuk sahabat, karena itu makna sahabat adalah man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Jadi orang yang bertemu Nabi, pernah melihat Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan atau keislaman, maka dia sahabat. Saja mungkin dia termasuk sahabat yang tidak sering ketemu Nabi, atau dia sahabat yang belum lama masuk Islam. Sedangkan di masa jahiliyah pakai jimat itu biasa, hal yang lumrah di masa jahiliyah itu orang pakai jimat, dan jimat berupa benda ataupun jimat berupa tulisan yang disebut walasin, pajak. Jadi di masa jahiliyah hal yang lumrah. Nah, mungkin sahabat itu belum tahu, atau dengan ilmu yang telah dimilikinya tentang akidah Islam itu belum sampai mengena atau belum sampai punya paham bahwasanya ini bertentangan dengan akidah. Otomatis sebenarnya hati sahabat ini itu tidak ada keinginan untuk menyembuhkan Allah, karena dia sudah masuk Islam itu sudah anti benci dengan kesyirikan. Di zaman itu kalau sudah berikrar syahadat itu pokoknya harus menyatakan anti dan benci dan ingkar pada semua kesyirikan. Ya saja dia tidak menyangka kalau memakai gelar dengan harapan mudah-mudahan ini bisa menghilangkan kelemahan, bahwa itu termasuk kesyirikan. Baru tahunya saat itu diberitahu oleh Nabi seperti itu, baru dia tahu. Dan tentunya langsung dilepasnya dan dibuangnya. Sehingga kalau orang sekarang ada yang mengatakan, atau kiai ada yang mengatakan, yang pakai jimat itu tinggal niati, kan tidak malah niat. Ya, kalau tergantung
niatnya, atau tinggal etikotnya, keyakinannya gimana. Kalau meyakini jiwa ini punya kemampuan, punya kekuatan, kayak punya kekuasaan untuk mendapatkan manfaat, menolak mudarat, baru syirik. Tapi kalau meyakini ini hanya benda yang dipakai hanya untuk berharap akan Allah, atau ini bukti pengharapan kepada Allah supaya Allah melindungi kita dengan perantara, atau ini hanya wasilah dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Maka kiai yang mengatakan begitu telah terjerumus pada bangga diri, seakan-akan dia ini mendudukkan dirinya di atas sahabat Nabi. Padahal yang jelas akidah terhadap tauhid, ingkar kepada syirik yang ada pada sahabat Nabi itu jauh lebih besar, jauh lebih sempurna daripada orang sekarang. Mereka ini untuk mempertahankan tauhid, maka untuk pindah dari kesyirikan ke tauhid ini nyawa taruhannya. Di zaman Nabi itu begitu. Dan mereka siap mati untuk membela tauhid dan untuk melawan kaum musyrikin. Gak seperti kiai sekarang. Ada ancaman begitu, jelek kan gitu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak bertanya kaifa tak takdir, bagaimana keyakinan berada dengan Nabi. Nabi tidak bertanya begitu. Niatnya pakai gelang untuk itu langsung Nabi menghukumi siapapun yang pakai. Menghukumi itu haram karena itu kesyirikan dan harus dibuang, harus dilepas. Dan tentunya karena itu sarannya kadung diyakin untuk itu, tentunya dibuang atau dilebur. Karena sarana kesyirikan itu kalau nggak disirnakan, biasanya suatu saat akan kembali digunakan untuk kesyirikan. Dan kalau kita membaca sirah Nabawiyah, kita tahu bahwasanya semua sarana kesyirikan itu dimusnahkan. Tidak ada yang disimpan di museum kan. Ini disimpan aja untuk bukti sejarah. Yang penting tidak digunakan lagi. Nah, bahkan patungnya Nabi Ibrahim, patungnya Nabi Ismail yang di dalam Ka'bah tidak disisakan, hancurkan semua. Ini bukan menghina Nabi Ibrahim ya, bukan menghina Nabi Ismail, haram menghina seorang Nabi. Rasulullah tahu akan hal itu. Tapi seandainya Nabi Ibrahim hidup dan tahu beliau dipatungkan, tentu beliau sendiri akan menghancurkan atau berterima kasih pada orang yang mau menghancurkan. Beda dengan orang sekarang. Bahkan orang yang dianggap panutan dalam agama. Kalau sampai ada yang berani sekedar misalkan menyopet, menurunkan gambar kiainya atau menurunkan gambar orang yang diwalikan, oh, jadi sarana kesyirikan di zaman Nabi selalu sebagaimana sarana kemungkaran dan kemaksiatan, seperti dalam kisah diharamkannya khamr. Semua tempat-tempat wadah-wadah yang biasa untuk wadah khamr, untuk membuat khamr, semuanya dikecak dihancurkan. Padahal kan bisa dicuci untuk tempat yang lain. Tapi ini mengandung sejarah keburukan. Boleh jadi suatu saat anak cucu tahu bahwasanya ini dulu zaman Mbah Buyut dulu wadah ini biasa untuk bikin khamr. Akhirnya coba
adalah sesuatu yang hilang dan tidak dikenal lagi. Nah, berapa banyak sarana kesyirikan berupa batu merah, merah delima, atau besi kuning, atau bulu punter, ya kan? Yang keris-keris ini sampai sekarang lestari. Walau dalam beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun tidak lagi dikultuskan, tidak lagi disikapi berlebihan, tapi akhirnya dimunculkan lagi, akhirnya dijadikan sarana kesyirikan lagi. Tapi kalau keris-keris itu sudah dirusak, dipotong-potong, alhamdulillah, belum pernah kita dengar jin itu sudah punya bengkel emas untuk nyambung. Tapi kalau masih utuh berbuang, ini bisa saja jin itu mengambilnya. Kemudian ada yang masuk mimpinya orang berkali-kali untuk mengambil benda pusaka di mana, dan akhirnya dijadikan sarana kesyirikan. Kalau kita tahu dilemparkan oleh seseorang, nah itu kalau kita takut diri, dan tandanya itu. Padahal kalau kita itu tidak bisa membela diri. Kalau kita pakai palu, palu itu ya pecahkan itu. Bagaimana dia bisa melindungi kita? Dia dengan dirinya saja tidak bisa. Keris itu pakai gunting besi punya bengkel itu untuk gunting laser itu putus. Bagaimana dia bisa melindungi kita? Melindungi dirinya saja tidak bisa. Jadi ini hal yang tetapi kalau suka kadang bisa mau kayak anjing di rumah itu gampang. Jin masuk lemari rasanya diheret begini. Anak kecil aja bisa ngotak-ngotak keris. Bedanya jin tidak kelihatan, manusia kelihatan lagi. Jadi bukan berarti itu punya kekuatan. Tidak. Itu diotak-otakkan sama jin. Karena itu salah kesyirikan harus dipasang. Dan barang siapa yang bisa mematahkan atau memecahkan atau memutuskan atau memusnahkan sarana kesyirikan berupa jimat atau yang semisalnya, ini bahayanya sangat besar. Bahayanya seperti memerdekakan budak. Satu jimat, satu budak. Karena itu kita perlu. Karena sekarang mau memerdekakan budak sulit, karena cari budak juga sulit kan begitu. Ya, kelihatannya familinya, kerabatnya cari jimat. Biasanya di atas pintu di paku-paku. Cuma sebanyak yang dompet. Coba lagi kalau orang pondokan yang di pensinya atau disambutnya kan. Ini kan kalau bisa dipakai dulu. Kalau nggak bisa ya dipinjam dulu, kemudian disembunyikan terus bilang jimatmu karuan ini. Nanti yang Indonesia nenek apa? Kemudian lebih tegas lagi dalam riwayat yang lain dikatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka.
Karena siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh telah berbuat syirik. Coba kita perhatikan lafaz hadis ini. Man, barang siapa, maksudnya siapapun. Siapapun ta'allaqa, menggantungkan, baik menggantungkan pada badannya atau pada mobilnya atau di rumahnya, tamimatan, jimat, jadi sesuatu apapun wujudnya untuk tujuan mendatangkan manfaat atau menolak halal. Fakot, maka sungguh, ini penguat supaya tidak ragu, umat ini tidak ragu tentang hukumnya. Maka sungguh nanti asyrafat telah berbuat syirik. Di sini ada dua lafaz yang umum nakirah, yakni pelaku maupun objeknya. Man, siapapun, ini tidak peduli apakah dia orang awam atau orang tidak awam, apakah dia santri atau kiai. Pokoknya siapapun, Nabi tidak mengecualikan. Menggantungkan tamimatan, ini juga tamimah ini nakirah di siyaqil isbat yang menunjukkan umum, jimat apapun, artinya jimat apapun, tidak peduli itu tulisannya kiai apa tulisannya dukun, tidak peduli itu lafaznya berbahasa Arab apa monocorok apa huruf Sanskerta apa huruf Cina. Terus pokoknya kami mata ini umum, jimat apapun. Dan namanya jimat ini adalah pada sisi hubungan. Kenapa? Karena dianggap bisa sebagai wasilah atau sarana mendatangkan manfaat yang menolak. Maka asyraka, sungguh dalam sungguh dalam berbuat syirik. Meskipun kesyirikan dalam hadis ini belum tentu kesyirikan besar. Hukum pakai jimat, para ulama mengatakan ada kalanya. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad Al-Tamimi Nasirullah dalam kitab ini, ini masail. Dalam hal ini ada beberapa masalah berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Al-ula yang pertama at-targhib bi lafzil khalqah wal haid wa nahwihima fi mithli dzalik. Adanya larangan keras memakai gelang kalau benar dan yang semisal keduanya untuk tujuan itu, untuk tujuan menghilangkan kelemahan, untuk tujuan menambah kekuatan, untuk menambah kewibawaan, untuk menambah simpati orang, untuk pengasihan, untuk pokoknya mendatangkan hal yang dianggap manfaat dan menolak masa yang dianggap mudarat atau tidak disukai. Maka ada larangan keras dalam hal ini. Sampai Nabi SAW mengancam dengan ancaman seberat itu. Soalnya kaum Nabi, jadi Nabi sudah bertanya gimana keyakinanmu terhadapnya, tapi langsung menyuruhnya untuk mencabutnya, untuk melepasnya dengan ancaman kalau kau sampai mati kamu belum melepas gelang itu, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Kemudian di dalam riwayat yang sudah kita baca, An-Sahabi Ramadhan wa hiya alaihi ma'aflah fi syahid kana min sahaba an-syirka asghar akbar min al-kaba'ir. Bahwasanya seorang sahabat Nabi saja yang itu generasi terbaik umat Islam, seandainya mati dalam keadaan pakai jimat, belum tobat dari jimatnya,
itu saja diancam tidak akan beruntung, maka dalam hal ini ada dalil penguat bagi perkataan para sahabat bahwa syirik kecil itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar selain syirik. Jadi syirik kecil yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam itu dosanya tetap sangat besar, bahkan melebihi dosa-dosa besar selain syirik, seperti mabuk, judi, zina dan sebagainya. Dan itu kalau kita pernah berbuat syirik semacam ini ya harus benar-benar menyesal dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, annahu lam yu'dar bil jahalah, bahwasanya sahabat itu ternyata tidak dimaafkan karena kebodohannya atau karena ketidaktahuannya di bab ini. Jadi hal yang menyangkut kesyirikan ini ternyata tidak dimaafkan. Maksudnya apa? Meskipun jelas sahabat itu pakai itu karena tidak tahu hukumnya, tapi tetap kena hukum. Kalau kamu mati, seandainya kamu pernah mati dan itu masih kau pakai, kamu gak akan berhukum selamanya. Memang ada masalah-masalah dalam agama ini yang orang dimaafkan karena kebodohannya, karena ketidakpengertiannya. Tapi itu banyak masalah-masalah amal, masalah-masalah hukum. Tapi kalau dalam masalah tauhid dan syirik, ini banyak perkara yang orang itu tidak dimaafkan karena ketidakpengertiannya, apalagi tidak mengerti itu karena memang tidak mau tahu atau kurang mau mencari tahu. Apalagi sekarang umumnya orang yang pakai jimat itu juga tahu ada sekelompok orang yang mereka gelari Wahabi yang tidak mau dengan jimat dan menghukumi orang pakai jimat itu syirik. Ya. Terus mereka tidak mau mencari tahu, bertanya saja, kok bisa mengarani ini syirik ini dalilnya apa? Tidak mau tanya, tidak mau mencari tahu sebenarnya betul gimana. Ini hukumnya sebenarnya menurut Allah dan Rasul bagaimana. Tidak mau cari tahu, yang penting kuing orang Wahabi, apa-apa syirik, apa-apa tidak oleh. Dulu itu bangga kita waktu melawan Belanda senjatanya tembak, meriam. Bangga kita itu hanya pakai gunting, pakai keris, pakai anu. Ternyata menang. Jangan dikira itu cuma begitu. Mereka itu karena jika pakai jimat-jimat begini, rasa dia untuk membenarkan kesyirikannya. Apalagi difilmkan juga ketika agresi Belanda 2, kenapa arek-arek Surabaya menang ya, melawan tentara sekutu ya. Ini karena memang ada seorang tokoh namanya Dinding Maksudin Komarudin jadi baik berontak mau Belanda peluru itu tidak melukai dia. Sudah Belanda pada takut karena dia sumber ini tank pun ya, tembakan tidak
semua misi dari pembuat jimat. Ketika seseorang pahlawan itu dibunuh oleh Belanda dan bisa ditembak kayak apapun, nggak mempan. Ya, dia ketika menurunkan bendera Belanda mengganti dengan merah putih, ini sudah menurunkan bendera itu. Ketika menurunkan, ya, naik lewat pagar, jimat tidak kecantol pagar, kayak ini pagar kan itu, tinggal lagi pagar. Akhirnya begitu sampai atas, menyebut bendera itu, mau turun ditembak, menang. Akhirnya mati, jadi pahlawan. Mati itu sudah berkibar merah putih, bukan lagi merah putih biru. Cerita-cerita buku kayak begini ya, menyesatkan. Apalagi untuk anak SD semua yang diwajibkan nonton. Ini jadi anak SD boleh harapannya punya jiwa yang bisa untuk itu. Karena itu begitu dulu ada teror berupa ninja itu, yang katanya sasarannya para kiai, para santri. Oh itu kiai bukan bikin jimat, warisnya bukan main. Sampai di Peguiran, Jombang itu sehari itu bisa sampai 700 sampai 800 orang antri beli jimat. Wah itu bisnis yang sangat menguntungkan. Nyaminya apa? Sapu tangan mulaannya 3.000 dijual 25.000 waris. Untungnya berapa? Terus jalin apa kalau ini jalin paling sakit tuh. Harganya paling 3.000 rupiah, dijual 50.000. Sapu pulaan 5.000-an dijual 50.000 laku. Ikat kepala pulaan 5.000-an atau 7.000-an dijual 30.000 laku. Manis. Sampai orang kesana itu beli, wes yang ada apa enggak. Ya, enggak. Mikir wujudnya apa, terus pokoknya gimana. Jadi sampai ini Gus siapa ini ya Gusnya itu juga masa tuanya sakit komplikasi berat, terus pokoknya tidak bisa apa-apa juga sama nantinya. Jadi intinya jimat ini luar biasa banget. Bahkan kiai kampung bikin jimat itu juga laris. Jadi seperti itu. Untungnya semusim teror itu mungkin ratusan juta, bahkan mungkin bisa miliar. Tapi itu tidak ada, sehingga tidak mungkin ada juga tidak maksudnya. Karena itu kalau anak kita melihat tontonan-tontonan yang itu harus dijaga. Kemudian termasuk tontonan-tontonan ala dari Jepang ya, menurut Jepang kartun ya, atau animasi ini juga banyak perusahaan kita. Jangan dikira itu tontonan yang tidak mengenal kekuatan halilintar, kekuatan apalagi ya, kekuatan angin, kekuatan ombak laut atau kekuatan matahari, bahkan kekuatan es krim.
semuanya merusak akidah. Merusak akidah. Makanya manusia berharap memiliki benda yang dimiliki oleh tokoh kartun, sehingga ketika dijual di tempat di toko mainan, jam tangan yang kalau di film kartunnya bisa tombol terus mengeluarkan kekuatan, saatnya berubah jadi jadi robot. Ini semua tidak boleh dikonsumsikan. Kemudian di dalam hadis yang telah kita baca ditunjukkan bahwa itu semuanya tidak akan bermanfaat di dunia, bahkan bermudarat. Kalau di akhiratnya jelas hanya mudarat mukmin. Di dunia aja ternyata tidak manfaatnya, justru mudarat. Kata Nabi, fa'innaha la taziduka illa sehingga itu tidak akan menambahmu kecuali kelemahan. Dan orang yang suka pakai jimat itu orang yang gampang was-was. Begitu jimatnya ketinggalan, wah, kayak kehilangan separuh jiwanya. Sudah kehilangan sebagian besar dari mentalnya dan keberaniannya, sehingga dalam was-was dan kehilangan. Tapi kalau bawa jimat merasa aman, nyaman. Itulah hakikat tawakal. Tawakal kepada jimat. Tidak perlu tawakalnya hanya kepada Allah. Karena itu syirik, karena tawakal adalah ibadah. Ibadah batin yang besar. Ibadah batin yang besar. Karena itu Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada Bani Israil, fa'alallah wa tawakkalu in kuntum muslimin. Maka supaya kepada Allah ada tawakal yang kamu mengenai orang Islam. Dan Nabi Musa tidak pernah mengatakan, tenang, saya masih punya tongkat. Ketika dikejar malam itu diam-diam dikonsolidasi, ya, janjian suatu malam untuk lari meninggalkan Mesir menuju Laut Merah, berikutnya ke Al-Baitul Maqdis. Paginya kan dikejar. Bani Israil pada nggak ada, pada ini berarti kabur. Kejar. Fir'aun dan para tentaranya dikerahkan untuk mengejar. Begitu sampai pinggir laut, jadi gimana ini? Kemana? Nanti bisa mengatakan. Terus tentara yang Fir'aun kelihatan dari jauh itu, sehingga Bani Israil mengatakan, inna mudrakun, kita pasti akan tersusul. Terus gimana kita nanti? Wah, gimana Musa yang bikin masalah ini, kita nanti bisa dibunuh, bisa lulus, pokoknya ngomong. Nabi Musa tidak pernah tenang. Saya punya tongkat sakti, ya begitu. Nabi Musa mengatakan, bahwasanya Tuhanku pasti akan menunjukku. Karena ini perintah dari Allah untuk pergi asli. Di ibadilah yang innakum muttaqun. Musa berjalan 2 malam bersama hamba-hambaku, jadi Bani Israil, untuk meninggalkan Mesir, karena yang Allah isyaratkan, Allah berfirman, sesungguhnya kalian akan diikuti.
Ini sudah diberitakan dan tentunya Allah tidak akan membiarkan gitu. Itu keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Entah bagaimana nanti Allah menolong kita. Yang jelas Allah akan memberi petunjuk bagaimana kita berbuat ketika mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa nggak tahu ini lah ya. Tongkat ini jatuh dilemparkan pun kalau nggak disuruh oleh Allah juga nggak jadi ular. Kan gitu. Terus gimana? Tongkat ini dikeluarkan laut ya nggak. Nabi Musa juga nggak tahu harus berbuat apa. Begitu oleh Allah dikatakan idriki asal dan tahal, pukulkanlah dengan tuan itu ke laut itu. Pukulkan, ternyata Falaqah dalam lafaz yang lain ini biasa kata Falaqah ulu firqin kaqautil azim. Ini mau berkumpul belah-belah, setiap kelompok air itu seperti bukit yang besar dan jalannya belok-belok, sehingga terlindung, orang masuk itu terlindung oleh air, sehingga seandainya dipanah apa tanah itu mengalir air. Dan itu jadi 12 jalan yang kering. Dan Israel 12 suku, semuanya suruh nyebrang. Nah, saat itu tidak ada satu pun kalimat dari Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel untuk bersandar kepada mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah tidak akan menyanyikan kita ini yang menyuruh Allah Ta'ala. Tidak mungkin kita dengan melaksanakan perintah Allah terus kita dibiarkan, diurus dengan ini. Tidak dengan orang yang berjimat saat ini atau memberi jimat, mesti meyakinkan. Bahkan kalau terjadi kecelakaan atau apa, dan sama kita yakin, malah gitu kan? Masalahnya sama tidak yakin, mesti yakin. Iya kan? Mau sama kiainya mau bilang buatan ya tidak mungkin gitu. Ya, coba kalau yakin, insya Allah selamat. Bahkan dikancap dan tegas ini, kamu ketika terkena soal dari pas gue ragu, tidak yakin kalau jimat. Malah ditanyakan yakin dengan jimat. Ini beda kan? Kalau ada ditampil di dalam Quran, jadi kemudian dari hadis yang kita baca atau riwayat yang kita baca ditunjukkan al-inkar bitamrid ala man fa'ala mithla dzalik, adanya keingkaran dengan keras terhadap orang yang melakukan semisal itu. Jadi seperti yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah bin kemudian at-tasrih bi anna ta'ala fasya'an tidak baik. Seruan bosnya pada siapa menggantungkan sesuatu maka ia diserahkan pada sesuatu itu, nggak lagi diurus oleh Allah dan dilindungi, sehingga otomatis akan dikuasai oleh syaitan. Kemudian yang ke-6 at-tasrih bi anna ta'ala kata, yang ke-7 at-tasrih bi anna ta'ala kata memang anfaqat asyraf. Seruan dengan tegas bosnya pada siapa atau siapapun yang menggantungkan jimat-jimat maka sungguh telah berbuat syirik. Jadi yang menghukumi syirik itu bukan ulama, bukan pendapat, bukan orang Wahabi atau apa. Maka jimat syirik itu yang mengatakan Rasulullah.
bisa dipunya. Jadi kalau ada orang mengatakan syirik benda itu tinggal menyangkal, tapi Nabi mengatakan siapapun memakai jimat maka telah berbuat syirik, dan sungguh telah berbuat syirik. Ini yang mengatakan Nabi. Dan jenengan berani mengatakan tidak syirik, ini jangan bertentangan dengan perkataan. Ini pasti kan orang penafsirannya atau ini bukan penafsiran, ini terjemahnya. Orang Nabi mengatakan siapapun memakai jimat apapun maka sungguh telah berbuat syirik. Kita diberitahu dengan hadis sudah tidak mau, ya, tapi orang itu yang penting sudah alasan itu tidak usah diungkapkan ke saya, ke kami, ungkapkan nanti di pengadilan Allah Ta'ala. Kalau jangan yakin alasan seperti itu nanti diterima, ya monggo. Kalau tidak yakin, tinggalkan saja. Kemudian tadi kalau kait di notuman dari bosnya memakai atau menggantungkan benang, walau wujudnya hanya benang, untuk tujuan seperti itu termasuk kesyirikan itu juga. Jadi jimat itu nggak harus berupa bungkusan atau benda besi atau tulang atau yang semisalnya, walau hanya berupa benang. Kadang-kadang bahkan di daerah Jazirah Arab, lalu Arab Saudi, itu ada bahkan sandalnya anak kecil yang sudah usang, maksudnya sudah lama dipakai dan sudah tidak dipakai. Sandal anak kecil atau sepatunya anak kecil, anak bayi, itu dipakai untuk jimat. Biasanya digantungkan di mobil. Jadi mobil itu dia ada kena musibah yang kecelakaan, digantungi sandalnya anak kecil. Maksudnya apa? Ya mungkin maksudnya biar malaikat tahu, oh ini dia anak cilik. Ini supaya dijaga, dilindungi. Kasihan anak kecilnya nanti kalau berpindah mati. Jadi orang pakai jimat macam-macam harapannya. Padahal musibah itu ya sesuai yang ditetapkan dalam takdir. Kalau sudah ada tulisan pasti terjadi. Kalau tidak pernah ada tulisannya, tidak pernah akan terjadi. Kemudian di dalam riwayat tadi, sahabat boleh membaca ayat yang menunjukkan tentang syirik besar untuk menasehati orang yang melakukan syirik kecil. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat itu biasa kadang-kadang berdalil dengan ayat tentang syirik besar untuk menegur pelaku syirik kecil. Kemudian bahwa orang mengantarkan kulit atau terang untuk menolak ain, yakni pandangan mata yang tinggi, sholat sawan, orang bilang ini termasuk syirik juga. Kemudian ada juga keburukan kepada orang yang melakukan hal itu. Jadi Nabi mengatakan man karena kata Allah, saya menambahkan jimat
musyrikan. Ya, dari sini ada pertanyaan. Kalau rumah biasanya ada beli rumah gitu, terus pembeli dia tahu itu hal-hal yang tidak baik, tapi dia masa bodoh, itu gimana? Dan tidak ada usaha untuk membuang, apa dia ikut sirik? Kalau dia ini tahu, maka kewajiban dia setelah rumah itu dimiliki. Jadi yang membuangnya. Kalau dia tidak membuangnya, ini dia meninggalkan suatu kewajiban. Tapi dia nggak meyakini, dia nggak percaya. Iya, benar dia tidak meyakini, tapi menghilangkan sarana kesyirikan itu kewajiban ketika dalam kemampuan seseorang. Karena ingkar mungkar atau taghyirul munkar, merubah kemungkaran itu wajib bagi yang mampu. Dia memang bukan termasuk orang yang terkena hukum syirik, tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban merubah kemungkaran, sedangkan sarana syirik yang digantungkan itu kemungkaran yang sangat besar. Karena itu merubahnya atau menyerahkannya pahalanya besar, sampai dalam hadis disebutkan atau dalam riwayat yang sahabat ini disebutkan pahalanya seperti memberkatkan ikan. Bertanggung jawab ya. Ya, bertanggung jawab. Ya ditobati kalau pernah begitu ditobati dan intinya punya tekad suatu saat kalau misalnya dapat rumah lagi atau punya rumah atau dapat mobil itu ada kandungan jimatnya maka di sana. Nah kadang-kadang orang itu tidak meyakini tapi tidak berani. Ya itu mungkin. Nah, kemungkinan ini itu berarti masih ada. Masih ada sedikit keyakinan tak berapa persen bahwa benda ini punya kekuatan, punya kemampuan. Ini bahaya. Maka ya kalau nggak berani sendiri ya sudah minta tolong pada orang yang. Dan saya mau untuk menghilangkan begitu. Saya senang soalnya saya berharap pahalanya itu. Bukan bukan. Kalau begini lain, misalnya ada satu pohon yang dikeramatkan, jika orang katanya kakak mereka itu kalau kencing di situ bisa bengkak katanya. Kita tidak yakin sih, tidak yakin. Ya, tak saya kencing kan. Terus enggak. Tidak bengkak. Maksudnya saya pamerkan seperti itu apa? Tidak ada usaha melakukan seperti itu ya. Karena kencing di bawah pohon tempat berteduhnya manusia ataupun pohon yang berbuah yang bisa dimanfaatkan buahnya baik oleh manusia maupun digunakan ini tidak boleh. Tidak ada buahnya, ada pohon biasanya. Dan saya tahu di situ tempat singgahnya saudara-saudara kita dari yang kecil dan kencing mereka terganggu. Iya. Nah, maka kita tidak usah melakukan itu. Tapi yang benar malah menebangnya kalau memungkinkan, atau mematikan pohon itu ketika pohon itu pohon yang tidak punya pemilik. Maksudnya pemiliknya nggak karuan seperti tanah yang tak ada satu kan tidak kuat misalnya tanah. Biasanya tanah-tanah begitu kan kadang-kadang itu tanah desa tapi tidak ada suratnya juga. Desa pun juga nggak ambil hasilnya apa-apa. Nah ini boleh kita upayakan, misalnya kita kasih herbasida gitu ya, kita siram herbasida supaya kering. Ya. Saya dulu waktu belum ngaji. Saya dulu pernah waktu jual mobil, jual apa, masih belum tahu ini tahu. Saya pernah minta orang yang katanya mobil. Selama saya tahu kayak gini, saya sudah meninggalkannya sudah lama itu, sudah lama terus.
uang ibu saya